Chelsea dan Crystal Palace harus berbagi poin, usai bermain imbang 1-1 dalam laga pekan ketiga Premier League, yang digelar di Stamford Bridge. Di laga ini, Chelsea unggul lebih dahulu lewat gol yang dicetak Nicholas Jackson di babak pertama. Namun, Crystal Palace mampu menyamakan kedudukan di babak kedua, lewat aksi Eberechi Eze. Berkat hasil ini, Chelsea kini menduduki peringkat ke-11 dengan poin 4 dari 3 laga. Manchester United menelan kekalahan dengan skor telak 0-3 dari Liverpool. Keduanya bertemu dalam laga pekan ketiga Premier League di Old Trafford. 2 dari 3 gol kemenangan Liverpool diborong oleh Luis Diaz di babak pertama. Mohamed Salah menambah keunggulan tim tamu di babak kedua. Berkat hasil ini, Liverpool meneruskan tren positif mereka awal musim ini, dan kini menduduki peringkat kedua di klasemen. Juventus hanya mampu meraih hasil imbang saat melawan AS Roma, pada pertandingan pekan ketiga Liga Italia. Laga ini berlangsung dengan sangat ketat, di mana kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya di pertahanan lawan. Namun dalam hal penguasaan permainan, Roma sedikit lebih unggul dibandingkan Juventus. Dengan hasil ini, Juve kini mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan, dan berada di posisi kedua klasemen sementara. Paris Saint-Germain tampil impresif saat bertandang ke markas Lille pada pekan ketiga Liga Prancis, yang berakhir dengan kemenangan 3-1 untuk PSG. Gol-gol PSG dicetak oleh Vitor Ferreira, Bradley Barcola, dan Randal Kolo Muani. Sedangkan Lille mencetak gol melalui Edon Sergorva. Di pertandingan lain, Bayern Munich berhasil mengamankan 3 poin saat menjamu Freiburg di pekan kedua Liga Jerman. Bertanding di Allianz Arena, tim asuhan Vincent Kompany menang 2-0 atas tim tamu, dengan gol-gol yang dicetak oleh Harry Kane dan Thomas Muller. Real Madrid sukses mengalahkan Real Betis pada pekan keempat La Liga. Madrid mendominasi pertandingan, namun menghadapi kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Betis. Akhirnya, Kylian Mbappe berhasil memecah kebuntuan dengan mencetak 2 gol. Dengan kemenangan ini, Madrid mengumpulkan 8 poin dari 4 pertandingan, dan kini berada di posisi kedua klasemen sementara La Liga. Barcelona tampil meyakinkan di bawah kepemimpinan Hansi Flick. Gaya sepak bola Flick berbeda dari gaya Barca sebelumnya. Kini, Barca bermain lebih ofensif, tidak hanya menguasai bola, tetapi juga memanfaatkan dominasi tersebut untuk menyerang. Flick pun dianggap sebagai rekrutan terbaik Barca musim panas ini, bahkan melebihi para pemain. Saya bangga disebut sebagai rekrutan terbaik di bursa transfer ini, tapi kami baru menjalani 4 pertandingan. Dan segalanya bisa berubah dengan cepat, kata Flick. Pada hari terakhir bursa transfer, Chelsea membuat satu langkah penting, dengan meminjam Sancho dari Manchester United untuk 1 musim. Setelah diresmikan Chelsea, Sancho menegaskan bahwa ia tidak hanya ingin numpang lewat saja di Chelsea. Ia ingin memberikan kontribusi yang berarti bagi tim. Manajer berbicara kepada saya tentang proyek yang sedang ia bangun di klub ini. Sebagai pemain muda, saya merasa proyek ini sangat menarik, kata Sancho. Semoga saya bisa mencetak banyak gol dan assist untuk Chelsea musim ini, tambah sang winger. Setelah berhasil mencetak hat-trick ke gawang Valladolid dan membantu Barcelona meraih kemenangan besar, Raphinha memberikan penghargaan penuh kepada Flick atas peningkatan performanya. Ia mengungkapkan bahwa pelatih memberikan sejumlah instruksi yang membuat permainannya semakin baik. Pelatih ingin saya bisa beradaptasi di posisi manapun di lini serang. Hal ini sangat berpengaruh pada penampilan saya sejauh ini, kata Raphinha. Pelatih juga memberi saya kepercayaan diri yang besar, dan saya berusaha secepat mungkin untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh pelatih. AC Milan bermain imbang 2-2 melawan Lazio di Stadion Olimpico. Hasil ini membuat AC Milan berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Tidak puas dengan hasil-hasil negatif, supporter AC Milan, termasuk di media sosial, mulai menyerukan pemecatan Paulo Fonseca. Tagar Fonseca out menjadi salah satu bukti tuntutan agar manajemen AC Milan segera memecatnya. Seruan pemecatan ini pun sampai ke telinga Paulo Fonseca. Namun, pelatih Rossoneri tersebut menanggapinya dengan tenang dan menyatakan bahwa ia masih mendapatkan kepercayaan dari para petinggi klub. Arsenal resmi meminjam Sterling dari Chelsea, menjelang penutupan bursa transfer musim panas 2024.
Pemain berusia 29 tahun ini akan bermain di Arsenal selama 1 musim. Raheem Sterling pun kembali bertemu dengan Mikel Arteta, yang pernah bekerja sama dengannya di Manchester City, saat Arteta menjadi asisten pelatih Pep Guardiola. Sterling menyatakan kebahagiaannya bergabung dengan Arsenal, dan menyebut klub London Utara ini sebagai tempat yang cocok untuk terus mengembangkan karirnya. Florian Wirtz berperan penting dalam keberhasilan Bayer Leverkusen meraih 2 gelar domestik musim lalu. Dan kini, ia menjadi incaran klub top Eropa. Penampilannya yang mengesankan, menarik minat klub raksasa Bundesliga, Bayern Munich, serta beberapa klub papan atas Liga Primer, termasuk Manchester United, Manchester City, dan Liverpool. Namun, Lothar Matthaus menyarankan, agar Wirtz tetap bertahan di Leverkusen hingga Piala Dunia 2026. Ia percaya, bahwa tinggal di lingkungan yang sudah dikenal, akan menguntungkan Wirtz saat ia bersiap untuk mewakili Jerman di ajang dunia 2026. Erik ten Hag membandingkan masa adaptasinya dengan Arne Slot di Liverpool. Menurut ten Hag, kondisi skuad Liverpool saat ini mempermudah Slot. Saya tidak di sini untuk membicarakannya. Tapi jelas, Liverpool berada di tahap yang berbeda, kata ten Hag. Mereka memiliki tim yang sudah terbentuk, dengan pemain-pemain yang telah bersama selama bertahun-tahun, dan berpengalaman. Kami memiliki lebih banyak campuran, dan harus membangun tim baru. Dia mewarisi tim dengan struktur yang sudah jelas, serta hubungan antar pemain yang sangat baik. Jadi situasinya serupa, tapi saya rasa dia diuntungkan dengan tim yang sudah matang. Arda Güler, dengan cepat muncul sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Real Madrid. Los Blancos pun memiliki rencana besar untuk gelandang berusia 19 tahun tersebut. Mengingat awal musim Madrid yang kurang memuaskan, dengan 2 hasil mengecewakan dalam 3 pertandingan pertama, tekanan untuk melakukan perubahan semakin terasa. Salah satu perubahan tersebut, adalah memberikan peran yang lebih besar kepada Güler, yang tampil gemilang. Dan tampaknya juga siap menembus starting line-up, untuk menggantikan peran Luka Modric yang semakin menua. Manchester United cukup aktif di bursa transfer kali ini. Selain merekrut beberapa pemain baru, Setan Merah juga telah melepaskan sejumlah pemain. Meskipun bursa transfer Inggris sudah ditutup, MU dikabarkan masih bisa melepas 1 pemain lagi dalam waktu dekat. Pemain yang dimaksud adalah Christian Eriksen. Menurut laporan Sport, Eriksen berpotensi pindah ke Belgia, karena Anderlecht tertarik merekrutnya. Anderlecht sendiri, masih memiliki kesempatan untuk mendatangkan Eriksen, karena bursa transfer Liga Belgia baru akan ditutup pekan depan. Dalam pertandingan antara Arsenal melawan Brighton kemarin, Declan Rice menerima kartu merah, yang berdampak pada hasil imbang timnya melawan Brighton. Ini adalah kartu merah pertama dalam karir Rice. Setelah pertandingan, Rice pun mengaku menyesal atas tindakannya, dan secara terbuka meminta maaf kepada rekan satu timnya serta para pendukung Arsenal. Saya rasa, ini adalah kartu merah pertama saya sepanjang karir. Jadi, saya ingin meminta maaf kepada rekan setim dan para penggemar, ujar Rice. Manchester City menyambangi West Ham dalam duel pekan ketiga Premier League. Bertanding di London Stadium, The Citizens menang dengan skor 3-1. Haaland menunjukkan ketajamannya di markas West Ham, dengan mencetak hat-trick. Haaland terus mencetak gol dalam 3 pertandingan beruntun di Premier League. Kini, ia sudah mengoleksi 7 gol, termasuk mencetak hat-trick secara beruntun. Guardiola mengaku takjub dengan penampilan Erling Haaland, yang terus mencetak gol. Ia bahkan berani mengklaim, tidak ada yang bisa menghentikan Haaland dalam menjebol gawang lawan. AC Milan masih belum meraih kemenangan di Liga Italia. Dalam pertandingan terbaru, tim yang dilatih oleh Paulo Fonseca itu, hanya mampu bermain imbang melawan Lazio. Saat ini, Milan berada di posisi ke-14 klasemen dengan 2 poin, hanya terpaut 1 poin dari zona degradasi, yang dihuni oleh tim seperti Monza, Como, dan Venezia. Fonseca pun mengakui, bahwa Milan tidak tampil optimal saat melawan Lazio, terutama di babak kedua. Saya rasa, kami bermain baik di babak pertama, karena menguasai bola. Namun, babak kedua sangat berbeda. Kami membiarkan Lazio mendominasi, karena berhenti mencoba bermain seperti biasa, ujar
Inter memulai musim ini dengan baik, mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang di Liga Italia. Kemenangan besar Nerazzurri atas Ladea di pekan ketiga, menunjukkan efektivitas mereka dalam formasi 3-5-2 ala Inzaghi. Meskipun begitu, Inzaghi masih belum puas, dan berencana untuk terus mengembangkan taktik serta gaya bermainnya. Pasalnya, Nerazzurri akan berhadapan dengan Manchester City di Liga Champions. Pelatih akan memanfaatkan jeda internasional ini, untuk menyempurnakan strategi timnya, menjelang pertandingan penting melawan The Citizens. Victor Osimhen gagal pindah klub pada hari terakhir bursa transfer musim panas 2024. Meskipun sempat diminati oleh Chelsea dan Al Ahly, kedua klub tersebut akhirnya gagal mencapai kesepakatan harga dengan Napoli. Akibatnya, Osimhen terpaksa tetap bertahan di Napoli. Sayangnya, karena tim sudah memiliki banyak striker, pelatih Antonio Conte tidak memasukkan Osimhen dalam skuad untuk musim ini. Direktur olahraga Napoli, Giovanni Manna angkat bicara mengenai pencoretan Osimhen. Manna mengungkapkan bahwa striker tersebut telah menyatakan keinginannya untuk tidak lagi bermain bagi Napoli sejak akhir musim lalu. Musim lalu, PSG tergabung dalam grup neraka di Liga Champions. Di grup F, mereka bersaing dengan AC Milan, Borussia Dortmund, dan Newcastle United. Meski begitu, PSG berhasil lolos sebagai runner-up grup, di bawah Dortmund. Di Liga Champions musim ini, PSG kembali menghadapi lawan-lawan berat di fase awal, yaitu Arsenal, Atletico Madrid, Bayern Munich, dan Manchester City. Bayern dan City, sebelumnya pernah 2 kali menyingkirkan PSG di babak gugur. Selain itu, masih ada Girona dan PSV, yang bisa memberikan kejutan. Terlebih lagi, PSG kini harus bermain tanpa Kylian Mbappe. Pada usia yang baru 17 tahun 49 hari, Yamal telah mencapai prestasi luar biasa. Dia sekarang menjadi pemain termuda dalam sejarah La Liga, yang mencatatkan 10 assist, dan bahkan kini telah mencapai 20 assist dalam karir profesionalnya. Sebagai perbandingan, Lionel Messi baru mencapai 10 assist di La Liga, setelah usianya lebih dari 20 tahun, dan berhasil mencapai 20 assist pada usia 21 tahun. Dengan pencapaian ini, Yamal telah mencetak rekor baru, dan menunjukkan bahwa ia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain terbaik dunia.